Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wa jama'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dengan riayah perhatiannya Allah Subhanahu wa taala dan perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dimudahkan langkah kita, kaki kita menuju yaitu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang mana yaitu Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kalau orang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa untuk menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormatin Al-Ustaz Jargoni, Wal Ustaz Kuda, dan sesepuh yang ada di depan walaupun ada yang belakang, dan yang saya hormatin para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kata-kata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyebut amin. Karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang tidak bisa alam semesta itu ketika diteteskan satu rahmatnya Allah, yaitu tidak bakalan alam semesta untuk bisa ditempati, dinaungi. Karena saking rahmatnya Allah ini Subhanahu wa taala sangat besar, sangat agung, maka kalau ada yang mengatakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lisan kita di malam yang mulia ini senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aslinya hafian terus, alhamdulillah lisan kita 1 bulan sekali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pacaran terus, alhamdulillah malam Senin Kliwon berkumpul di sini bukan melihat dandutan, bukan melihat joget-jogetan, akan tapi ngelihat Habib lagi ngomong, lagi bicara, lagi nasihati diri sendiri dan nasihati kepada panjenengan sedaya. Dan di malam yang mulia ini dikatakan di kitab Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu Tarihul Hawadis fi Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita harus tahu bagaimana bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sama dengan kayak kita. Kalau kita kan ada yang hidungnya macung, ada yang hidungnya mendelep, ada yang hidungnya mereng seperti wede sing angangah. Tapi kalau Rasulullah SAW, yaitu insanul kamil, semuanya indah di dalam formnya, di dalam anfunya, di dalam hidungnya seperti alif, mancung kayak Habib ini ya.
Amin. Amin. Ada sing amin. Kayak yang hadir di malam yang mulia ini. Wajahnya sangat indah. Kalau diibaratkan ya kayak Habib juga. Karena apa? Karena bisa mencuri pandangan-pandangan para wanita. Kan Habib, Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu diceritakan ketika dikurung oleh ratu karena saking tampannya Nabi Allah Yusuf, dipenjara oleh ratu. Dan ketika dipenjara disediakan buah-buahan. Para dayang-dayangnya, para pembantunya itu disediakan buah-buahan, suruh motongi. Dan kalau diutus salah satu pembantunya, penjaganya, tolong keluarkan Nabi Allah Yusuf. Kalau emangnya dia tampan, pasti wanita-wanita ini bakalan terkecoh dengan wajahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dikeluarkan Nabi Allah Yusuf dari penjara, dari sel. Dikeluarkan, disuruh masuk di dalam ruangan. Ruangan itu banyak pembantunya ratu, dayang-dayangnya ratu. Mengupas buah-buahan. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam keluar masuk di ruangan tersebut, wanita itu nyuri-nyuri pandang, ngeliat gini. Ketika ngupas itu sampai tidak sadar, dikatakan di dalam Quran, wa qata'na aydahunna wa qulna hadza lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Dan tangan-tangan wanita hunna bukan hum ya, kalau hum itu dhamir untuk laki-laki, kalau hunna untuk dhamir perempuan. Hunna wa qata'na aydahunna, dan terpotong-potong tangannya mereka. Wa qata'na aydahunna wa qulna hadza lillahi, dan dia berkata, ya Allah, takjub. Lihat Nabi Allah Yusuf ini takjub. Sampai tangannya berdarah-darah, nggak kerasa saking tampannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Qata'na aydahunna wa qulna hadza lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ya Allah, ini bukan manusia ini, ya Allah. Ini malaikat yang diutus oleh Engkau, diutus ke muka bumi. Itu Nabi Allah Yusuf. Masih seperempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nanti para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya dipisahkan antara ruh dan jasadnya. Ketika orang-orang yang ahli sholawat, orang-orang yang ahli berzikir, orang-orang yang ahli majelis sholawat nanti bakalan didatangi oleh Rasulullah SAW. Ketika sakratul maut, tidak kerasannya, yaitu sakratul maut, dicabutnya antara ruh dan jasadnya, dipisahkan antara ruh dan jasadnya. Saking tampannya Nabi Muhammad SAW. Nurun fauqa nuri. Rasulullah itu cahaya di atas segala cahaya. Makanya Nabi Muhammad basyaran lakal basyar. Nabi Muhammad ini manusia, akan tapi manusia yang tidak bisa disamakan oleh manusia yang lain. Itu Nabi Muhammad SAW. Insanul kamil, akhlaknya, budi luhurnya, hatinya, sofa hati itu, hatinya Nabi Muhammad SAW gak pernah gibah, gak pernah ngerasani, gak pernah apapun. Itu Nabi Muhammad SAW. Nur, hatinya udah bersinar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu Nabi Muhammad SAW dikatakan wajhu kal qamar lailatul badr ka'anna wajhul qamar. Sesungguhnya wajah Nabi Muhammad SAW yaitu seperti rembulan di bulan purnama. Nah, itu bulan purnama. Kalau jenengan bedakan sekarang ya,
hari-hari tua atau hari-hari awal hari atau kalau pertengahan pasti rembulan purnama itu keluar, indah, terang, masya Allah, bumi sunyi indah. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan ketika para kaum Quraisy sebelum ada Nabi Muhammad SAW itu ngelihat ketika bulan purnama, ngelihat cik indahnya bulan purnama. Itu bulan purnama. Kaum Quraisy dulu kayak gitu, ngelihat indah ya bulan purnama ya. Cik indah, masya Allah. Akan tapi diciptakan Nabi Muhammad SAW untuk umat Nabi Muhammad, untuk alam semesta ini, rembulan itu cemburu. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kaum Quraisy itu berpindah wajahnya, pandangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Pandangannya yang aslinya ke bulan bisa ke Nabi Muhammad. Saking indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Itu wajah Nabi Muhammad SAW fi Lailatul Badr, kayak di malam bulan purnama. Bulan purnama sangat indah kalau kaum Quraisy. Akan tapi berpaling pandangan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ya bakhtukum, sangat beruntung kita mempunyai Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah yang hadir. Makanya kalau seandainya sholawatan tidur atau ada yang guyon ngomong-ngomong sendiri, gak menghadirkan niat kita kepada Allah SWT, gak menghadirkan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita termasuk orang-orang yang rugi. Makanya kita hadirkan bahwasannya Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Amin ya Rabbal. Wa husnul surah, ini paling baiknya wajah Nabi Muhammad SAW. Wajahnya itu indah. Ya 11-12 dengan Habib. Amin ya. Tapi perempuan tidak ada yang ngomong amin. Jelek paling Habib ini ya. Oh jelek. Astagfirullah. Pak jujur. As-Sahlul Khadi. Nabi Muhammad SAW itu pipinya enggak tembem. Lihat. Kan kalau sekarang kan ada yang tembem, ada yang kempes, perot, kebanyakan rokokan nih, empot, sampai empot. Iya, iki. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu enggak tembem. Masya Allah, sangat indah Nabi Muhammad SAW. Dali ifam, yaitu besar Nabi Muhammad SAW, gagah. Badannya itu gagah. Nabi Muhammad SAW nggak kayak kita, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang krempeng. Terus barangkali nggak kena. Tapi Nabi Muhammad SAW di kitab Darihul Hawadis fi Ahwal Nabi Muhammad SAW sangat indah. Nabi Muhammad SAW Wasya'rul munkabin Baddarain. Nabi Muhammad SAW diceritakan lagi bahasanya wajah rambut Rasulullah SAW itu setengah dari pundak kita. Pundak itu Nabi Muhammad pas nggak terlalu hitam, nggak terlalu kuning. Kalau sekarang nggak, pundaknya rambut sepundak tapi diwarna ungu, diwarna hijau. Al-junun funun, gila itu banyak macamnya. Sungguh. Sawa'un batnuhu wa sadr. Nabi Muhammad itu antara dada dan perut ini sama rata. Sama rata. Indah kalau dilihat. Tapi kalau sekarang bukan sama rata, ada yang buncit, ada yang kurus. Dan wa anful alif, dan
apa? Hidungnya itu seperti bentuk alif, mancung Nabi Muhammad SAW. Ya, kayak gini lah mancungnya. Amin. Tak ikhlas, amin amin. Ya mungkin kamu mau tak seneka Habib nuhun. Cik agak cik lagi. Yang punten. Wa ali sadri tawil. Nabi Muhammad itu kalau di kalangan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW bisa, kalau seandainya di sahabatnya itu rendah semua, Nabi Muhammad bisa menyamakan rendah, tapi sedikit Nabi Muhammad agak tinggi. Tapi kalau di kalangan Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW itu tinggi semua, Nabi Muhammad bisa tinggi. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kan enggak pandai lebih. Ini kan nih lawan tele. Nggak serah. Dan di pundak Nabi Muhammad ada khatimun nubuwah. Semua para nabi itu ada di pundaknya itu ada khatim kenabian, seperti cap kenabian. Makanya kalau kita sekarang banyak ada orang-orang yang ngaku nabi, ini lihat pundaknya ada cap kenabian enggak? Kalau emang tidak ada, ya beri pes-pes ya Pak. Maksudnya mana aku nabi, aku ini. Dan semoga di malam yang mulia ini kita diakui oleh Nabi Muhammad, yaitu sebagai sebaik-baiknya umat. Dan diingat oleh Nabi Muhammad SAW, warga Purworejo ini adalah umatku, wahai ya Allah. Yang sepuh, semoga yang ganteng, yang agak setengah ganteng, semoga mendapatkan nur Nabi Muhammad SAW. Yang cantik, yang kurang cantik, semoga mendapatkan nur Nabi Muhammad tambah cantik. Nggak tahu kalau yang cantik paling di make upin tambah cantik ya. Tebel sampai make up. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita harus senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita udah bertakwa, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut bakalan dimudahkan dari segala urusannya. Urusan dunia, urusan akhirat pasti. Tidak percaya kalau seandainya bertakwa, kayak kemarin Habib ini pernah, alhamdulillah pernah bertemu kepada orang-orang yang bertakwa kepada ya, Habib, saya ini termasuk orang-orang yang takwa Habib. Kok bisa? Iya Habib, soalnya saya udah mengerjakan sunnahnya Rasulullah, yaitu nikah lebih dari satu. Oh iya betul, kan sunnah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Iya Habib, tunggu sebentar. Ini ada takwa Habib, takut istri itu astagfirullahaladzim, kirain takwa beneran, enggak. Takut ketahuan istri tua. Walaubil. Jadi dan perincian dari takwa bukan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, akan tapi tak. Ya Rabb, ya Rabb. Akan tapi takut dengan istri tua. Salah. Definisi ini salah. Kalau yang kita
dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus menjalani semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum membahas tentang masalah pernikahan, minta maaf Bu, enggak disuruh nikah lagi, enggak. Tapi kalau yang mau enggak apa. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an min ahsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'anna samsi tajri fihi wajhi." Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Rasulullah, yaitu seperti halnya matahari bersinar di dalam wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Maulid tiba dikatakan anta samsun anta badrun. Dulu pernah tak bahas sama Habib, tak bahas. Disebutkan di Maulid tiba mengatakan anta samsun anta badrun ya Rasulullah. Engkau seperti rembulan, seperti matahari. Anta nurun fawqa nur. Engkau cahaya, segala cahaya ya Rasulullah. Anta iksiru wa ghali. Engkau diibaratkan seperti iksir, permata yang mahal. Anta misbahus suduri ya Rasulullah. Engkau adalah cahaya hatiku. Mesti hati terus. Makanya sumber kita bertakwa kepada Allah, ya hati kita harus bersih dari sifat riya, dari sifat sombong, dari sifat ghibah. Insya Allah di Pulau Rejo tidak ada ya? Banyak apa sedikit? Hadir. Kata. Banyak yang ghibah. Pak pakai Habib Pak ghibah. Soalnya apa? Habib cek lama yang datang inilah ini. Sembarang kali ada itu. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zaujatuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 11. Istri Nabi itu ada 11. Yang saya cek saya nang. Insyaallah. Iya. Minta konangan ke istri lagi. Zaujatu sallallahu alaihi wasallam yang pertama yaitu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, yaitu yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah, ketika berdakwah menuju di jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Khadijah ini gak mempunyai harta banyak, akan tapi hartanya itu dibagikan ke Rasulullah untuk dakwah kepada, untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai istri Rasulullah yang paling dicintai ini, yang paling dicintai yaitu Sayyidatuna Khadijah, paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, dikatakan yaumil huzun, hari kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidatuna Khadijah ini pernah menyusui, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Rasulullah melihat dari belakang, nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Khadijah, kalau engkau ini tidak kuat dengan aku, kalau engkau ingin berpisah dengan aku, maka aku bakalan turuti apa keinginan semuamu. Wahai Rasulullah, sampai kapanpun aku masih cinta kepadamu. Sayyidatuna Khadijah, kalau seandainya wahai Rasulullah ketika aku wafat dan ketika engkau membutuhkan dayung, membutuhkan perahu, saking cintanya Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah sampai
Kalau engkau butuh dayung, butuh perahu, maka engkau gali kuburanku, ambil tulangku, ikat, dan gunakanlah untuk apa? Untuk perahu, untuk dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai makanya dicintai oleh Rasulullah SAW. Sayyidatuna Khadijah dicintai karena apa? Karena saking sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Rasulullah, gak bakalan kita dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita cinta dengan seseorang, bakalan ada namanya yang perpisahan di antara kita berdua. Yang putus, yang tahu pacaran ya putus, ya apa? Ahbib syai'an fa innaka mufaraqah. Engkau mencintai sesuatu, bakalan ada yang namanya perpisahan di sana, pasti. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita tidak bakalan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebab kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kita dikangeni oleh Rasulullah, di akhirat kita bakalan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita cinta dengan selain Rasulullah, insya Allah ada yang satu masuk surga, ada yang satu jambu, ada yang namanya perpisahan di antara keduanya itu ada. Makanya kita berlebihan mencintai Rasulullah itu ahsan wa afdal, lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau kita cintanya kepada selain Rasulullah, selain kepada Allah wa Rasul, kepada para sahabat Rasulullah, maka tidak ada bagusnya. Kita cinta dengan selain jenis kita, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, pastinya ada perpisahan, ada percecokan di sana. Habis kita cinta dengan Allah wa Rasul, kita menjalani semua perintah-perintah Allah wa Rasul. Yang kedua yaitu cinta kepada para sahabat. Para sahabat itu yang berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu yang sedikit-sedikit ada yang gak suka dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal ketika melihat wajah Rasulullah atau berkumpul dengan Rasulullah, itu udah dijamin masuk surga dengan Rasulullah SAW. Dikit-dikit kafir tah, dikit-dikit inilah. Jangan. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya pasti kita cinta kepada sahabat Rasulullah SAW. Kayak ibarat kita mempunyai anak, yaitu kita dicintai oleh orang, akan tapi orang tersebut tidak cinta kepada anak kita, ya apa rasanya? Pegel kan? Hati ini sakit, kurang ajar, gelok, kurang ajar, tapuk kan? Ya. Yang kedua, istri Rasulullah SAW, Sauda binti Zum'ah. Yang ketiga, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah itu anak dari sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan As-Siddiq karena yang awal mempercayai ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Sayyidatuna Aisyah ini dikatakan Humaira, orang perempuan yang pipinya kemerah-merahan, saking cantiknya Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Aisyah, kalau di sini ada kan pipi kemerah-merahan? Banyak. Oh, banyak. Dari tadi bukan ngelihat Habib, ngelihat sebelahnya Habibnya. Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini wanita yang paling pencemburu. Makanya kalau ada wanita pencemburu itu wajar. Tidak usah, biasa aja, santai.
Karena ketika Rasulullah SAW udah giliran ke rumah istri yang lainnya, Sayyidatuna Khadijah ini Sayyidatuna Aisyah membuntuti dari belakang, ikuti dari belakang. Kalau seandainya Rasulullah SAW ke rumah istri yang lainnya, aku bakal labrak nanti. Itu. Akan tetapi Rasulullah SAW Insanul Kamil, manusia yang sempurna, bisa melihat dari manapun berada. Oh, ini istriku mengikuti dari belakang. Jadi ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah sembunyi dari pandangan Rasulullah SAW. Saking pinternya Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat. Sayyidatuna Aisyah timbul di rasa hatinya, ya Allah, aku telah berprasangka jelek kepada suamiku, kepada Rasulullah SAW. Ampunilah aku ya Allah. Pulang Sayyidatuna Aisyah ke rumahnya Rasulullah SAW, selesai salam dari sholatnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dilihat dari belakang, tersenyum Rasulullah SAW. Keluar dari masjid, bergantian ke giliran ke istri yang lainnya. Takut menimbulkan kecekcokan, saking pintarnya Rasulullah, langsung dialihkan pandangan atau hatinya Sayyidatuna Aisyah ke masjid. Jadi enggak berprasangka jelek kepada Rasulullah, enggak suudzon kepada Rasulullah. Itu makanya diajarkan kepada Rasulullah, makanya hati kita harus husnudzon terus, jangan suudzon kepada manusia satu dengan yang lain. Tapi nanti kalau suami ibu keluar kemana, oh paling itu kerja. Tapi yang suami Pak insya Allah nyari boleh. Jangan lupa ya, cukup satu yang penting untuk selamanya, setia dengan hatinya. Dan yang keempat, istri Rasulullah SAW, Ummu Habibah bin Abi Sufyan, yaitu Ummu Habibah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah. Dan ketika Rasulullah SAW yaitu menikah dengan Ummu Habibah dengan mahar arba'a dinar, 400 dinar, kalau sekarang ya 4 jutaan lah. Dinar itu emas 4 jutaan. Wali nikah Utsman bin Affan, dan wali nikahnya Ummu Habibah yaitu Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW. Sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada yang keliru dengan Rasulullah SAW? Tidak ada. Dengan sahabat Rasulullah tidak ada yang keliru. Tidak ada. Tapi kok sangat bencinya kepada para sahabat dan kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Banyak sekarang aliran-aliran. Jangan percaya dengan para 3 sahabat ini dan para sahabat-sahabat Rasulullah. Terus yang benar siapa sekarang? Kamu. Jangan. Sekarang kita harus, kalau sahabat Rasulullah SAW yaitu sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tidak bakalan disentuh oleh api neraka. Kita belum terjamin untuk masuk surga, udah mencaci para sahabat Rasulullah SAW. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kelima, wa tazawwaj Rasulullah SAW Ummu Salamah Hindun bin Ummiyah radhiyallahu anhu. Yang keenam, wa tazawwaj Rasulullah SAW Zainab bintu Jaisah. Awal tazawwaj Zaid bin Harisah. Sebelum nikah dengan Rasulullah SAW, Zainab ini istri dari Rasulullah SAW, yaitu nikah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu yang menemani Rasulullah SAW di dalam berperang, berjuang di
agama ya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa tazawwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zuwairiyah binti Harithah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zuwairiyah binti Harithah fi ghazwatin Nabi Mustafa al-Mustalik wa tazawwaj wa tufiyat sanatan wa khamsina. Dan Rasulullah SAW nikah dengan Zuwairiyah umurnya yaitu 56, dan umur dari Zuwairiyah binti Harithah itu umurnya 26. Siapa yang enggak kepingin jadi istri Rasulullah SAW? Banyak rebutan. Kalau kita enggak ada. 56 lah perot kebi ya. Siapa yang mau saya? Ini masih pikir umur yang masih gadis umur 26 itu mau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jangankan sama Rasulullah, cucunya yaitu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan pernah menikah wanita sebanyak 99 wanita. Tunggu dulu ya, maaf Sayyidina Hasan ini nikah ini bukan kemauannya Sayyidina Hasan, akan tapi kemauannya para tabi'in, para sahabat Rasulullah. Wahai Sayyidina Hasan, aku mempunyai anak, ini nikahi agar bersambung nanti nasabku dengan Rasulullah SAW. 99, bayangkan nanti dicerai, ditolak, ada lagi nawari, wahai Sayyidina Hasan, ini aku mempunyai anak, wahai Sayyidina Hasan, terus sampai 99 kali. Karena apa? Karena ingin menyambung kepada Rasulullah SAW. Kalau kita enggak ada yang nawari, beb, ini saya mempunyai anak gadis. Tidak ada, dari dulu sampai sekarang jomblo terus saya. Doakan cepat nikah. Ya ayo, sama jenis pada jenis saya. Semoga di malam yang mulai ini, semoga kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW, bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga di malam yang mulia ini semua hajat-hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Waliyah Rabi'atul Adawiyah termasuk min waliyah wali perempuan yang kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap harinya waliyah ini yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 500.000 kali karena ingin dikenal oleh Rasulullah SAW. Ingin dikenal oleh Rasulullah, makanya harus berbanyak nyebut nama Rasulullah SAW. Kalau di zaman sekarang kan enggak, lebih banyak nyebut yang lain, lebih banyak megang HP, lebih banyak ya segala hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita ingin kekal dengan Rasulullah, maka berbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwasanya ada salah satu orang mimpi dengan Rasulullah SAW, berjumpa di dalam mimpi dengan Rasulullah SAW. Ketika mimpi, Rasulullah dipanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah cuma ngelihat ke belakang, nggak kenal sama mereka, nggak kenal. Akan tapi ditanya, ya Rasulullah, engkau nggak kenal kepadaku. Bagaimana aku kenal sedangkan engkau tidak pernah menyebut namaku? Bangun dari tidurnya dan setiap harinya diwajibkan kepada dirinya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad
sebanyak 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sampai mimpi lagi dengan Rasulullah dan dipanggil, ya Rasulullah, langsung menoleh, wahai kekasihku, ya saat inilah aku kenal dengan dirimu. Makanya kalau kita kepingin disebut oleh Rasulullah, maka berbanyaklah sebut nama Nabi Muhammad SAW. Pak, insya Allah warga Purworejo ini yang kemarin, bulan kemarin banyak yang kosong, sekarang banyak yang hadir. Pak, insya Allah termasuk orang-orang ahli salawat kepada Nabi. Nanti bulan depan lebih banyak lagi, tidak apa? Lebih banyak. Terus ayo ajak anak-anak kita, orang tua kita, istri kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ruginya, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kita bersalawat dengan HP, Pak, insya Allah kita tidak bakalan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. HP terus, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit ayang, dikit-dikit bebek, dikit-dikit bebek, dikit. Ayo kita harus tiap hari berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad, semakin kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup ya? Terus masih jam berapa itu? Sering ngomong lah, iya kan? Saking khusuknya, dilengit deh. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Oke. Yang ibu-ibu pegel. Semoga mic-nya mati, kita lagi mati lampu ya. Doakan. Yang kedelapan, istri Rasulullah SAW, yaitu Maimunah binti Harisah. Maimunah binti Harisah. Kita kenalkan. Yang kesembilan, Sofia binti Huyayyah, istri Rasulullah SAW. Yang ke-10, Zainab binti Huzaimah. Yang ke-11, Fatimah binti Duhaq. Fatimah binti Duhaq. Ya, kita kenalkan. Makanya istri Rasulullah ada 11. Kita kenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad dan kenalkan keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW. Istri Rasulullah itu ada 11, anaknya ada 7. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang berjuang di dalam agamanya Allah ada berapa? Yang ikut perang Badar ada berapa? 313. Yang paling dicintai oleh Rasulullah sahabat yang mana? Semua dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi orang yang gak cinta kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, berarti orang tersebut orang yang tidak dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Wana'udzubillah, Subhanallah. Semoga warga Purworejo ini, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semoga dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan semoga di malam ini semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Hajat dunia, hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Dan kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, berziarah ke makam Nabi Muhammad dan mendapatkan ridha Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga dengan berkat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita dikenal nanti di yaumil mahsyar, wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku. Dan semoga di malam yang mulia ini kita sama-sama nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya akhiri, kita salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya sayyidin nabiyyin. Assalamu alayka ya sayyidin nabiyyin. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Bareng-bareng salawat, bareng-bareng hadirkan di malam yang mulia ini Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ada hadis mengatakan barang siapa yang salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mengembalikan ruh Nabi Muhammad ke jasad Nabi Muhammad dan menjawab salam-salam dan salawat hambanya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Fulan bin Fulan, Joko bin Martejo, Jono bin Paidi. Insya Allah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, orang tua kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-hadi anu bihil uqadu atam fariju bihil qurabu adu khatabil hawaiju wa tunalu biragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwadir karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lam hadir wa nafasin bi'adadi kulli malumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-hadi anu bil uqadu atam fariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwadir karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lam hadir wa nafasim bi'adadi kulli malumillah birahmatika ya arhamar
arhamar rahimin. Yang benar ini dari Allah, yang salah murni ini dari saya sendiri. Yang benar semua itu murni dari Allah, yang salah murni dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada panjenengan. Saya minta ridhonya panjenengan, karena ridho orang muslim termasuk juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ridho orang-orang tua kita yang hadir di malam yang mulia ini, insya Allah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi Muhammad